Shalom saudara, welcome back to Darkness of Catholicism. Hari ini kita sedang berbicara soal di mana gedung runtuh, rumah dibongkar. Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mendalam, peta arah hati. Ada sebuah rumah singgah di Sukabumi yang dijadikan tempat retret rohani dari para remaja, dirusak. Dan salah satu tokoh rohani Katolik, Patrice Allegro, bukannya memberikan prihatin, memberikan dukungan moral kepada yang menjadi korban. Malah dia memberikan kesan bahwa dia it's okay aja dengan pembongkaran itu. Kita jadi bertanya, saudara-saudara, apakah ini hanya sikap pribadi dia? Ataukah ini cermin dari teologi institusi Roma Katolik? Saudara-saudara, tempat itu bukan rumah ibadah resmi, bukan juga gereja yang mengajak konfrontasi. Itu hanya sebuah rumah singgah yang dipakai remaja untuk merenung, berdoa, dan belajar tentang Tuhan. Lalu datang sekelompok intoleran yang tidak nyaman melihat kegiatan rohani Kristen di lingkungan mayoritas non-Kristen. Dan ketika itu terjadi, apa kata Romo Allegro? Dibubarkan lagi ibadahmu, Bung. Katanya cuma doa syahdu di ruang tamu. Tapi kok teriak, ini pelanggaran HAM. Lah, bukannya Yesusmu bisa streaming tiap malam? Katamu tak perlu altar, tak butuh imam, tak perlu menara. Kitab suci cukup, headset pun sah. Iman pribadi tanpa sahabat, tanpa parah. Gedung dibongkar, kalian ngamuk. Padahal katanya Tuhan tak tinggal di bangunan buruk. Katamu gereja itu tubuh rohani, tapi panik saat atapmu roboh sendiri. Katolik disalahkan karena megah, karena gereja kami punya menara dan salib gagah. Tapi saat gerejamu dibakar, tiba-tiba kau rindu tiang dan mimbar. Menarik ya, karena seolah yang lebih penting bukan penganiayaan terhadap minoritas, tapi siapa yang melakukannya dan siapa yang menjadi targetnya. Banyak orang mungkin akan bilang, itu kan cuma Romo Allegro, jangan salahkan seluruh Katolik lah. Benar, kita nggak mengeneralisasi, tapi kita juga nggak boleh buta, saudara-saudara. Karena ketika seorang pemimpin gereja berbicara, apalagi ini gereja Katolik, itu dia berbicara dari teologi yang dia anut dan dipercaya dia punya kuasa untuk itu. Dan ketika sikap seperti ini berulang, bahkan diam-diam diamini oleh banyak kalangan rohani Katolik, maka kita wajib bertanya, apa sebenarnya posisi teologis Katolik terhadap Islam dan Protestan? Dalam sebuah dokumen resmi ya dari Katolik sendiri, Vatikan II, Lumen Gentium 16, mengatakan gereja memandang dengan hormat kepada kaum muslimin yang menyembah Allah yang esa, hidup kekal, bersama kita menyembah, dan seterusnya. Mari kita simpulkan, menurut ajaran resmi Roma Katolik, Islam dan Katolik menyembah Tuhan yang sama, sementara Protestan disebut terpisah dari gereja sejati. Makanya jangan heran, ketika ada konflik antara Kristen, Protestan, dan Islam, mana yang akan dibela oleh Katolik sejati yang loyal pada Vatikan? Mari kita evaluasi, saudara-saudara. Kalau seorang Protestan membuka rumah untuk anak muda bertumbuh dalam firman, itu dianggap ancaman. Tapi ketika mayoritas menekan dan menggusur, itu dianggap kesalahan dari Protestan. Ironis bukan? Katolik mengatakan, kami menyembah Tuhan yang sama dengan Islam. Ada pertanyaan yang selalu muncul di ruang-ruang apologetik Protestan. Apakah umat Islam menyembah Tuhan yang sama dengan Kristen? Jawaban Katolik, ya secara ontologis. Ya secara ontologis. Tapi menganggap Protestan sebagai saudara terpisah yang sudah dikutuk heresi bidat anatema yang perlu dihindari. Sekarang kita tahu, Katolik Roma nggak percaya Yesus. Mereka percaya Paus. Yesus bilang, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya. Matius 5 ayat 11. Tapi bagi Katolik yang sudah lama berbaur dengan kekuasaan dan kompromi, penganiayaan terhadap Protestan bukanlah duka, tapi kesempatan politik. Dan ini bukan sekedar kesalahan pribadi, tapi buah dari teologi dari Lumen Gentium yang sudah menyamakan Allah Tritunggal dengan Allah yang tidak mengenal anak. Saudara-saudara, sudah saatnya kita menyadari apa itu iman sejati. Kalau menjadi Katolik sejati berarti harus membela sistem Islam demi harmoni,
menyerang Protestan demi dogma, dan menyembah Tuhan yang katanya satu dengan semua. Maka izinkan kami berkata dengan tenang. Kami lebih memilih disalahpahami oleh dunia daripada disetujui oleh sistem yang telah mencampur terang dan gelap. Karena Tuhan kami bukan patung, bukan dokumen konsili, dan bukan sistem kekuasaan. Tuhan kami adalah Yesus Kristus yang menyatakan kebenaran, yang memisahkan, bukan menyatukan dengan yang palsu.